Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nining. Selamat siang Bu Guru Uci. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana dengan Bu Guru? Alhamdulillah baik juga Bu. Jadi hari ini Bu Nining ini ngajar bahasa Inggris ya Bu? Iya. Di kelas berapa Bu? Di kelas 8. Oke, di kelas 8. Jadi pada kegiatan kita pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan praobservasi ya Bu ya, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti Ibu lakukan pada saat supervisi. Ya. Kemudian praobservasi ini juga merupakan sebuah persiapan awal sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran ya Bu ya. Jadi nanti agar Ibu merasa lebih percaya diri ketika saya mengikuti Ibu mengamati ya pada saat pembelajaran nanti. Baik Bu Nining, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh Bu? Iya, silakan Bu Guru. Nah, jadi pertanyaan pertama, tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nanti pada kegiatan supervisi itu apa Bu? Oh ya. Untuk materi kali ini karena saya mengambil certainty and uncertainty ya. Certainty, wah luar biasa nih. Certainty gitu ya. And uncertainty, kepastian dan ketidakpastian. Jadi saya punya 3 tujuan pembelajaran di sini yang telah saya tuangkan dalam modul ajar saya. Yang pertama itu nanti peserta didik saya harapkan dapat menggunakan kosakata dan frase terkait kepastian dan ketidakpastian. Yang kedua, mereka dapat mengidentifikasi ya dan membuat sendiri kalimat yang menggambarkan kepastian dan ketidakpastian. Kemudian yang terakhir, memahami dan menerapkan perbedaan antara kepastian dan ketidakpastian dalam berbicara dan menulis. Oh iya, baik. Jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bu capai pada saat supervisi nanti itu ada 3 ya Bu ya. Iya. Yang pertama yaitu Ibu akan menggunakan kosakata dan frase pada kepastian dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua nantinya Ibu akan ingin anak-anak mampu mengidentifikasi dan membuat sendiri ya kepastian dan ketidakpastian. Dan yang terakhir nanti Ibu ingin anak-anak mampu memahami dan menerapkan perbedaan kepastian dan ketidakpastian. Betul sekali. Selanjutnya Bu ya, area pengembangan yang ingin dicapai pada saat observasi nanti itu apa kira-kira? Tentunya karena ini pelajaran bahasa Inggris ya, saya lebih menekankan ke keterampilan terlebih dahulu nanti, dan tentunya juga pengetahuan harus, karena mereka tidak akan bisa menampilkan sesuatu kalau mereka tidak punya pengetahuan tentang kosakata tersebut. Baik, jadi ada 2 Bu ya, pengetahuan dan keterampilan. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya Bu, rancangan pembelajaran yang nantinya ingin Ibu terapkan dan strategi pembelajaran, kemudian model pembelajaran, serta metode pembelajaran seperti apa nanti yang akan Ibu lakukan? Untuk strategi pembelajarannya saya akan mengambil diferensiasi ya, karena nanti karena memang saya sudah melakukan pengamatan, ada beberapa siswa saya yang memang pengetahuannya itu berada di level awal ya, kemudian ada yang level menengah dan seterusnya level selanjutnya. Nanti untuk model pembelajarannya saya akan melakukan PBL ya, project based learning di situ ya. Nanti mereka akan saya bagikan LKPD ini untuk untuk merangsang mereka bisa melakukan atau mengerjakan sesuatu. Nanti LKPD-nya itu disitulah saya terapkan diferensiasinya, karena nanti LKPD-nya itu berbeda-beda. Jadi ada yang level awal, LKPD-nya berbeda, mereka hanya mengisi proses saja. Kemudian yang level berikutnya itu mereka akan mencoba untuk membuat sebuah dialog. Dan yang level lanjut itu nanti mereka akan menganalisis sebuah teks yang sudah saya siapkan. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Selanjutnya Bu, metode apa yang nanti Ibu akan lakukan di sini, metode pembelajarannya? Untuk metode pembelajarannya ya, metode diskusi. Iya, saya akan melakukan metode diskusi dengan cara nanti saya akan membagikan LKPD-nya. Tentunya nanti saya akan membentuk kelompok-kelompok kecil terlebih dahulu sesuai dengan level mereka masing-masing. Oke, terima kasih Bu Nining. Jadi di sini rancangan pembelajaran yang nanti Ibu akan terapkan pada saat observasi ya Bu ya. Ibu akan melakukan strategi diferensiasi. Iya, kalau saya tangkap sepertinya Ibu akan melakukan strategi diferensiasinya yang konten dan proses berarti Bu ya. Konten dan proses ya, karena LKPD-nya yang berbeda sesuai dengan kemampuan anak-anak. Berarti nanti akan diberikan LKPD yang berbeda ya. Betul sekali. Berarti diferensiasi walaupun konten. Materinya sama, nanti ketika saya kan juga akan menerangkan terlebih dahulu
dahulu ke anak-anak ya, misalnya kontennya ini seperti apa sih, certainty and uncertainty ini. Tapi nanti setelah saya bagikan LKPD-nya itu berbeda-beda bentuknya seperti itu. Oke. Kemudian model pembelajaran nanti yang akan Ibu lakukan yaitu problem based learning ya. Betul sekali. Kemudian metodenya nanti Ibu melakukan metode diskusi. Diskusi. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu ya. Silakan. Selanjutnya media pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat supervisi nanti itu apa Bu? Untuk media pembelajarannya di sini saya karena tidak, maksudnya untuk menggunakan PPT dan sebagainya itu tempat sekarang tidak mendukung ya Bu Guru ya, karena kami sedang dalam proses perbaikan sekolah ini, jadi belum ada cok-cok yang ke setiap kelas. Jadi saya tidak menggunakan LCD, tetapi saya menyiapkan speaker kecil itu nanti yang akan saya gunakan untuk memperdengarkan contoh dialog kepada siswa-siswi saya, bagaimana sih bacaan frase-frase untuk kepastian dan ketidakpastian tersebut. Jadi ada speaker kecil aja nanti. Oke, luar biasa Bu ya. Jadi nanti Ibu akan menggunakan speaker, ya speakernya digunakan. Tentunya nanti papan tulis di kelas juga saya gunakan lah. Iya Bu. Jadi itu ya, speakernya nanti digunakan untuk anak-anak mendengarkan contoh dialog ya Bu ya, tentang data kepastian dan ketidakpastian. Pertanyaannya selanjutnya Bu Nining. Nah, jadi tadi kita sudah membahas tentang media pembelajaran, strategi yang Ibu akan gunakan, metode serta tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya nih Bu, pada kegiatan pembelajaran supervisi nanti kapan kira-kira nih waktunya? Hari apa, jam keberapa, dan kelas berapa kira-kira? Oh ya, karena saya mengajar di kelas 8, tentunya nanti supervisinya di kelas 8. Insya Allah akan dilaksanakan di kelas 88. Harinya hari Kamis, jamnya itu jam ke 1, 2, 3. Jadi kemungkinan jam 11. Oke, baik. Jadi nanti saya akan datang Bu ya untuk melakukan supervisi di kelasnya. Siap Ibu, mohon nanti bimbingannya juga diberitahukan mana yang kurang dan sebagainya. Jadi nanti saat melakukan kegiatan supervisi nanti saya akan mencatat Bu ya, mencatat apa sih yang sudah Ibu laksanakan dan yang kurang nanti akan kita diskusikan kembali Bu. Nanti nggak apa-apa nih saya minta waktunya kembali. Tentu saja nggak apa-apa. Ya, nanti kita akan melakukan setelah observasi, kita akan melakukan percakapan pasca observasi juga ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nining. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa berjalan dengan lancar nanti pada kegiatan observasi. Nah, kira-kira nih Bu, sebelum saya tutup nih pertemuan praobservasi kita pada siang hari ini, apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Jadi penyiapan untuk modul pembelajarannya itu harus benar-benar ya, maksudnya dari medianya, kemudian model pembelajarannya, strategi pembelajarannya, semua harus memang nanti harus disiapkan seperti itu ya. Maksudnya dari pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan, saya bisa mempelajari bahwa memang harus seperti itulah seharusnya isi modul pembelajaran yang kita miliki, sehingga ketika kita melakukan kegiatannya nanti bisa berjalan dengan baik. Ya, terima kasih banyak Bu Nining. Semoga nanti pada pertemuan kita pada hari Kamis ya Bu ya, berjalan sesuai dengan apa yang Ibu Nining harapkan tadi ya. Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Nining. Sekian percakapan praobservasi, nanti kita akan ketemu lagi pada saat supervisi dan pasca observasi. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, class. How are you today? Sit down, please. How are you today? Very well. Nice to hear that you are fine. Well, today we will learn again about English, yeah? But before we continue studying, Yuda, maybe you can lead your friend to pray first. Pray. Yep. Siap. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa di dalam hati. Doa selesai. Okay, for the last meeting or last week, we have learned about expression of complimenting others. Minggu lalu kita sudah belajar tentang bagaimana mengapresiasi atau memberi selamat kepada orang lain atau menyanjung orang lain, ya. Ada beberapa kata atau expression mungkin yang masih kalian ingat. Masih ingat tidak? Ada kata-kata good job, very good, ya. Your voice is superb. Wow, you are very talented.
Itu adalah beberapa kata yang minggu lalu you have learned about it. Ya, do you have any question about that? Ada pertanyaan lagi untuk yang sudah kita pelajari? No. Okay, no. So today, let's continue. Kita akan lanjutkan to another subject. Ya, we will learn about certainty and uncertainty. Have you heard about that? Pernah dengar tidak sebelumnya? Certainty and uncertainty. Maybe. Maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no ya. May itu. Can you see outside? Bisa kalian lihat di luar? Ya? The weather is totally bright. Cuacanya ya sangat bright, bercahaya ya. It's a very hot, panas ya, panas, is it? Can you see it? Bisa dilihat ya? Oke, good. Nah, di sini kita akan belajar tentang certainty, itu artinya menyatakan nanti keyakinan, ya. Kemudian uncertainty, ketidakyakinan atau ketidakpastian. Jadi certainty itu keyakinan atau kepastian, yang sebaliknya ada an-nya itu berarti ketidakyakinan atau ketidakpastian, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah kalian nanti diharapkan dapat mengetahui beberapa kata, frase yang digunakan untuk menyatakan certainty and uncertainty, ya. Kemudian nanti kalian juga dapat mengidentifikasi frase-frase yang ada, ya. Dan yang terakhir tentunya kalian dapat menggunakan frase-frase tersebut dalam kehidupan sehari-hari atau percakapan kita sehari-hari, ya. Oke. Nah, beberapa frase yang biasa atau sering digunakan adalah itu adalah sure, ya. Kemudian ada kata certainty. Certainty, certain, ya. Kita nggak pakai certainty di sini, tapi certain. Oke. Kemudian ada kata selain itu ada apa lagi? Selain sure, certainty, ada kata really? Okay, you can say okay. Really? Good is not untuk kepastian, bukan untuk kepastian ya. Really? Dia ini memperjelas, benarkah? Really? Gitu. Ini untuk memperjelas apakah pernyataannya itu benar atau tidak, ya. Benar atau salah atau tidak benar seperti itu. Oke. Dan ini adalah ada beberapa yang biasa dipakai. Bu Guru tuliskan saja ya. I write it down on whiteboard. Jadi mungkin kalian sering dengar, for example ini, I'm sure. Ya, kemudian ada I have no doubt. Do you know what does it mean? Tahu artinya doubt nggak? Bukan sabun ya. Doubt, keraguan atau ragu. Berarti no doubt, tidak ada keraguan. Ya. Kemudian there is also, okay, you can say I'm positive about it. Positive about it, ya. And then there is also absolutely sure. Jadi sure ini bisa digandeng dengan banyak hal, ya. Jadi di sini ada absolutely, sure, ya. Or yang tadi, certain about it. Ya. Nah, ini adalah beberapa frase yang kita gunakan to say certainty, untuk menyatakan kepastian. Ya. Jadi ketika kamu mau bilang, iya benar, itu benar banget tuh, serius kayak begitu, I'm sure. Or no doubt about it, tidak ada keraguan untuk hal itu ya. I have no doubt juga boleh. I'm positive about it, positif berarti dia kan nggak negatif, artinya pasti ya, positif. Nah, kemudian absolutely sure, certain about it, I'm certain about it. Are you sure? Yes, no doubt about it. Seperti itu, ya. Itu sih, gampang ya? Gampang. Again, now everybody repeat after me. Ikuti setelah Bu Guru dulu, ya. I'm sure. I have no doubt. I'm positive about it. Absolutely sure. Certain about it. I'm certain about it. Good. Nah, ini untuk yang certainty. Kemudian ada juga untuk yang uncertainty, untuk yang ketidakpastian. Itu tinggal kamu tambahkan saja nanti ya. Ada kata don't di situ ya. Kemudian not untuk sure-nya. Nanti di sini boleh kamu bilang I'm not sure. Jadi tinggal ditambahkan not ya. I have no doubt.
So I doubt about it. Jadi kalau yang ini boleh dihilangkan, ya. I'm sorry, ya. I doubt about it. Saya ragu untuk bisa melakukan hal itu, ya. Kemudian ada I don't believe juga, atau it's very unlikely. Tidak seperti biasanya, it's very unlikely, ya. Okay, now let's read here some examples about the expression of certainty and uncertainty in the dialogue. Sekarang kita akan dengarkan beberapa contoh dialog tentang kepastian dan ketidakpastian. Boleh kamu dengar dengan baik, kemudian coba temukan apakah di situ ada frase-frase yang tadi Bu Guru sebutkan, ya? Atau mungkin ada frase yang lain yang bisa kamu temukan. Coba saja dengarkan. Mungkin karena kita is very rare to hear the English compositions, ya, sangat jarang kita dengarkan percakapan bahasa Inggris, jadi mungkin telinga kita agak serak-serak sedikit, ya. Ya biasa, telinga Bu Guru juga kadang-kadang serak. But it's okay. Sponsor dulu. Wait a minute. Diego are talking about their classmate John. John is. I doubt it. Why do you feel doubt? He ended yesterday without reason. Wait. Ulang, ya. Start from the first. Diego are talking about their classmate John. It seems John is a good boy. I doubt it. Why do you feel doubtful? Because he ended yesterday without reason. Dialogue 2. Wait a minute. Kira-kira. What kind of phrase that you can find over there? Frase apa yang kamu kira-kira dengar atau temukan tadi? Apa? Yuda? What is that? Yuda, which one? Yang mana? This one? Dog. Is it? Dog. Good. Berarti telinganya Yuda bagus, ya. Ternyata kasih tepuk dulu dong. Here applause, ya. Thank you. Next, berikutnya. Itu asli. Lain daripada yang lain tuh tepukannya. Sekahel kayaknya dia. Otto and Valerie are waiting for Diana's coming. Are you sure Diana will come? We have been waiting for her for Mungkin, maybe, perhaps, ya. Yang jelas ada kata really tadi, ya. Benarkah seperti itu, ya? Ternyata di sana coachnya, pelatihnya itu bilang doubt.
Sit down, please. We will listen for the first group. There are Abdurrahman Al-Hafiz and then Naufal. Muhammad. Muhammad Naufalul Azmi, ya Naufal. And then Iko Mang Pande, Inengah Samiarte sama Apriliandi. Would you like to come forward, please? Boleh maju ke depan nggak sebentar untuk presentasikan hasil punyanya. Silakan. Semuanya berlima, silakan. All of you, boleh ke depan. You can read your answer, boleh dibaca saja jawaban kalian ya, sama-sama satu. Nanti kan ini ada 5 banyaknya. Ya, itu up to you. Serah. Boleh, serah. Sama-sama satu. One by one ya. Yang lain silakan dengarkan. Tapi dibacanya lengkap with the sentence ya. Dibacanya lengkap sesuai dengan sentence-nya. Kayak misalnya di sini kamu bilang I'm sure, berarti langsung ke that we will bla 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 ya. Okay, let's start. 1, 2, 3, go. Answer. We will have. Okay, good. I'm sure that we will have a test next week. Ya, thank you so much. Next, berikutnya. Pal, come on, Pal. No one laugh. Gak ada yang ketawa, Nopal lagi sendiri ketawa. Ya, Pal. Okay, thank you, Pal. The teacher will definitely give us extra homework. Thank you. Next, Mande. Mande kumang. Mande. Okay, very sure. Yeah, I'm very. Okay, start. Good, next. This one, number 2. The teacher will definitely the priest that we can find is maybe. And then the conclusion, kesimpulannya ini dah kamu baca. The conclusion of the text is gitu. We can find the priest maybe. Kamu tarik dulu perhatian teman-temanmu. Hi friend. Hi friends. Hi.
We can find. We can find first, maybe. We can find the phrase. My. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Bu Nini? Alhamdulillah baik Bu Guru. Mohon maaf mengganggu waktunya Bu Nini ya. Pada Oke. siang hari ini tujuan kita bertemu di sini dengan didampingi oleh Bapak pengajar praktek saya di sini, Bapak Ismail MPD, akan memantau bagaimana sih pasca observasi yang akan kita lakukan. Jadi kegiatan siang hari ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kita pada beberapa waktu yang lalu ya Bu ya. Kita telah melakukan pra-observasi, observasi, dan siang hari ini adalah kita akan melakukan observasi. Adapun tujuan observasi kita pada siang hari ini yaitu untuk melakukan evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Yang waktu itu saya ikut ke kelasnya Bu Nini ya untuk melakukan observasi. Bagaimana Bu Nini, siap ya? Insya Allah. Disiap-siapkan aja Bu. Baik Bu Nini, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu. Pertanyaannya tenang Bu, nggak berat-berat, semuanya berkaitan dengan proses observasi yang telah kita lakukan. Nah, yang pertama adalah ditanyakan materi apa yang kemarin pada saat observasi itu Ibu sampaikan Kepastian dan ketidakpastian, certainty and uncertainty. pada Kalau pelajaran. bahasa Inggris kelas 8, semester 1. Bisa Ibu ceritakan kembali apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat melakukan? Tujuan pembelajarannya kemarin saya ambil 3. Jadi yang pertama itu anak-anak nanti bisa menggunakan kosakata dan frase, menggunakan kepastian dan ketidakpastian. Kemudian yang kedua itu peserta didik dapat mengidentifikasi ya dan memproduksi kalimat tentunya menggunakan kepastian dan ketidakpastian. Dan yang terakhir itu mereka memahami dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya seperti itu, walaupun bahasa Inggris bukan bahasa ibu kita ya, masih menjadi bahasa asing kalau di Indonesia kan. Jadi itu tujuan pembelajaran Ibu tadi ya. Iya. Selanjutnya yaitu area pengembangan yang ingin Ibu capai pada saat melakukan observasi tersebut apa Ibu? Kalau kemarin area pengembangan yang saya ambil itu adalah diferensiasi ya. Yang saya ambil itu diferensiasi proses dan konten. Kalau tidak salah seperti itu karena kemarin saya membedakan untuk LKPD-nya. Jadi saya memisahkan anak-anak menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kemampuan pemahaman mereka tentang kata, frase yang ada di dalam materi kepastian dan ketidakpastian tersebut. Jadi ada 3 LKPD kemarin. Yang pertama itu mereka hanya memilih ya kosakata kira-kira yang tepat di situ itu apa. Itu untuk yang level awal. Kemudian untuk yang level 2-nya itu saya meminta mereka untuk membuat kalimat sendiri ya. Jadi mereka memproses membuat kalimat sendiri menggunakan materi kepastian dan ketidakpastian. Dan yang terakhir itu untuk yang level yang menurut saya mereka sudah mampu, itu mereka mengambil kesimpulan dari ada teks saya berikan tentang weather waktu itu ya, tentang cuaca, karena kan cuaca juga bisa menyangkut kepastian dan ketidakpastian. Di situ ada beberapa frase yang muncul, itu mereka temukan dan mereka menyimpulkan seperti itu Bu Guru. Mungkin saya salah ya, nanti bisa dikoreksi. Ya, sudah baik sih, kan kemarin juga saya sudah ikut ya di pelajarannya. Ya, Bu Terkait Suci kan menyaksikan. diferensiasi yang telah Ibu laksanakan, itu Bu Nining telah melakukan diferensiasi proses tersebut. Nah, sekarang bisa tidak Ibu menceritakan kembali bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi kelas yang telah berlangsung pada kesempatan beberapa minggu yang lalu? Oke. Setelah perasaan saya ya, saya merasa pembelajaran itu lumayan menarik dan bagus karena anak-anak itu terkonsentrasi walaupun ada kendala ya, nanti saya sebutkan kendalanya ya Bu Guru ya. Tapi sejauh perjalanan itu saya merasa sedikit puas ya dengan apa yang saya lakukan, karena mereka itu akhirnya
terstruktur, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan mereka mau mengerjakannya. Karena kan oh yang ini dia nggak terlalu sulit nih, saya bisa mengerjakan. Walaupun kemampuan mereka itu berbeda seperti itu, karena yang saya berikan kan berbeda-beda LKPD-nya. Seperti itu, Bu. Oh, jadi terasa lebih menyenangkan Iya. dibandingkan dengan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Seperti biasa, iya. Kalau yang dulu-dulu kan biasanya saya melakukan pembelajaran itu kayak saya cuma ngelihat buku, saya tidak, kadang-kadang saya menyiapkan LKPD, tetapi LKPD-nya itu satu aja gitu, satu untuk semua ya, SCTP banget ya, satu untuk semua kayak gitu. Saya nggak peduli mereka mau bisa, nggak bisa, saya nggak mau tahu, pokoknya serahkan aja gitu. Ini kerjakan silakan setelah dikasih materi seperti itu. Ya, jadi sekarang lebih bervariasi disesuaikan dengan Kemampuan anak-anak mereka. jadinya ya, Bu. Iya. Terus bagaimana reaksi anak-anak? Alhamdulillah mereka juga antusias ya, antusias maksudnya mau mengerjakan seperti itu, antusias artinya kan ada kadang-kadang beberapa anak yang agak sulit kita tangani Bu Guru ya. Bu Guru sendiri mengajar di kelas 8, ada beberapa anak-anak yang sulit ditangani terutama anak-anak laki-laki itu yang, tapi yang kemarin waktu saya berikan LKPD yang berbeda itu mereka sampai bertanya, Bu Guru ini yang ini kan seharusnya ya jawabannya. Baik, Bu Nining, selanjutnya kira-kira area pengembangan ke depan apa yang ingin dikembangkan oleh Ibu? Saya akan lebih memfokuskan ke diferensiasi ini Bu Guru. Kalau kemarin kan saya sudah mengambil yang proses dan konten karena menurut saya ini sangat, mereka berkaitan. Dan yang terakhir nanti produk kan, kemungkinan saya inginnya nanti selain anak-anak itu bisa mengekspresikan diri, maksudnya selain melalui LKPD yang saya siapkan, saya juga ingin mereka nanti bisa membuat seperti produk, kayak misalnya kalau dalam bahasa Inggris itu kan nanti dia ada dialog, ada mungkin mereka bisa speech mungkin kan, kalau misalnya mereka tidak bisa berdialog dengan temannya karena dia mau sendiri saja, mungkin mereka bisa berpidato caranya ketika apa namanya ada materi-materi mungkin yang bisa saya buat seperti itu ya, seperti itulah apa namanya nanti keinginan saya ke depan begitu Bu Guru. Jadi rencananya ini ya akan terus-menerus akan mengembangkan pembelajaran bahasa. Iya, betul sekali. Ya, selanjutnya ini kira-kira ada tidak kendala yang Ibu hadapi pada saat observasi? Kalau kemarin kendalanya itu saya pembentukan kelompoknya itu terlalu besar Bu Guru. Jadi anak-anak itu ada yang apa namanya kebagian LKPD-nya itu mereka jadi tidak terlalu fokus, tidak banyak sih ya, karena memang seharusnya terdiri dari 3 orang, paling banyak 4 orang, tetapi kemarin itu sampai 5 orang kan. Jadi ada salah satu dari mereka yang sempat saja ngelirik ke temennya yang lain, kemudian biasalah anak-anak SMP ya saling colek dan sebagainya, menurut saya itu belum maksimal menurut saya. Jadi mungkin kedepannya nanti ketika saya membuat kelompok, saya mau kelompoknya itu lebih kecil agar mereka lebih bisa konsentrasi. Oh, ya, seperti itu. Ya, Ibu sudah menemukan sendiri berarti solusi dari kendala yang Ibu hadapi. Seperti yang Bu Nining sampaikan tadi, kendalanya kemarin kelompok yang dibuat terlalu besar. Berarti cara mengatasinya atau solusi yang Ibu akan tawarkan nanti Ibu akan membentuk kelompoknya lebih kecil lagi ya, sehingga anak-anak lebih fokus pada tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya Bu Nining, kira-kira nih, kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran diferensiasi ini? Apakah dalam waktu yang dekat atau masih waktu yang lebih lama lagi? Nanti saya lihat tergantung materinya dulu Bu Guru. Kalau sekarang kan saya baru masuk ke like and dislike. Nah, untuk like and dislike ini sebenarnya dia sama persis seperti untuk yang certainty and uncertainty ya, hanya karena di sana hanya frase-frase saja yang dipelajari. Jadi saya masih kalau yang rencana saya besok ini itu ada untuk yang materi present tense. Saya ngambil yang daily life, walaupun di buku paket untuk bahasa Inggris kelas 8 itu dia tidak plek ke daily life ya, karena itu seharusnya di kelas 7, cuman memang saya lihat kemampuan anak-anak dalam hal itu masih kurang. Jadi saya rencananya nanti mau role play Bu Guru. Jadi di situ nanti bisa masuk diferensiasi juga sih Bu Guru menurut saya ini ya. Karena nanti ada beberapa
produk dagangan yang akan mereka jual kayak snack, ada fruits gitu, ada candy. Itu kan juga termasuk diferensiasi ya. Jadi saya mau mereka nanti udah saya bagi ini, saya udah bagi kelompoknya nih, kira-kira seperti ini. Dialognya itu saya kasih tahu begini loh, kalau kita berjualan itu kita pakai kosakata yang seperti ini. Kalau kita nanya berapa harga itu kita pakai kosakata seperti ini. Jadi itu sudah ada rencana saya Bu Guru, kemungkinan nanti pas materi presentan itu akan saya terapkan. Oke, satu Iya. lagi terakhir Bu Nining. Bagaimana rencana pengembangan diri dari Bu Nining sendiri? Untuk saya, Ya, pertama kan fokusnya tadi pada pembelajaran diferensiasi ya. Untuk pengembangan diri itu saya sebenarnya banyak diskusi juga kan sama Bu Guru juga. Saya sering diskusikan sama Bu Pengawas. Kalau ke sini juga kan saya juga pengen tahu lebih banyak lagi tentang diferensiasi ini. Melalui kompel juga kan kita selalu seperti itu setiap minggu ya. Dan saya juga pernah mengutarakan apa yang saya lakukan ke Bu Rahma seperti itu sebagai pengawas bina kita. Nanti bagaimana masukan-masukan dari beliau juga. Saya juga rencananya nanti, karena saya belum ngambil di PMM nih untuk yang pembelajaran berdiferensiasi, karena saya lebih banyak mendengar dari teman-teman sejawat ya. Jadi rencananya nanti saya akan ambil itu juga biar saya lebih paham lagi lah. Sekalian nyari-nyari di Google juga referensi. Oke, terima kasih banyak Bu Nining atas diferensiasi. waktunya. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi, rencana-rencana Ibu ke depan bisa berjalan dengan maksimal, bisa berjalan Amin. lancar, dan Amin. tentunya selalu menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Amin, doanya begitu, benar-benar jadi guru yang profesional ya, dalam artian bisa membuat perubahan gitu kan, maunya seperti itu. Ya, terima kasih banyak Bu Nining atas waktunya. Sama-sama Jadi Bu Guru. saya rasa cukup di sini pasca observasi. Sekali lagi terima kasih banyak telah hadir pada kegiatan pada siang hari ini oleh Bapak Ibu yang hari ini. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.